Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semuanya dan bapak kepala sekolah. Senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Oke, pada hari ini langsung saja kita hari ini akan membahas mengenai penerapan dan diseminasi budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Fitrianingsih sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Untuk susunan acara pada hari ini, pertama pembukaan oleh moderator, oleh saya sendiri. Yang kedua doa, 3 menyanyikan lagu Indonesia Raya, keempat kata sambutan dari Bapak Kepala SDN 104275 Lubuk Saban, 5 pemaparan penerapan dan diseminasi budaya positif di sekolah oleh Fitrianingsih CGP Angkatan 9 Kabupaten Serdang Bedagai. Oke, langsung saja kita lanjut ke acara yang kedua, yaitu doa. Untuk semuanya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya kepada hadirin dipersilakan untuk berdiri dan sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih kepada hadirin, dipersilakan untuk duduk kembali. Kita lanjut ke acara yang keempat, yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala SD Negeri 104275 Lubuk Saban. Pada Bapak Salam dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah ada dari sekolah kita sebagai calon guru penggerak. Ya, kami harapkan guru penggerak ini nanti bisa dibagikan ilmunya kepada guru-guru yang lain. Dan kepada Ibu Fitrianingsih CGP Angkatan 9 dari SD 104275 Lubuk Saban Kabupaten Serdang Bedagai, kami ucapkan terima kasih. Kemudian kami harapkan juga kesungguhannya. Ya, satu saja bahwasanya untuk jadi guru penggerak itu yang penting rasa memiliki. Ini anak bangsa, ini anak kita, harus kita majukan. Yang kedua, apabila memang SD Negeri 104275 Lubuk Saban
rasa memiliki kepada sekolah itulah yang penting, itulah tujuan utama. Majukan sekolah ini, majukan anak bangsa ini. Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. Dengan demikian bisa secara proses kita pasti dengan bersemangat, dengan semangat merah putihnya. Terima kasih, itu saja harapan kami dari pihak sekolah untuk calon guru penggerak ini angkatan ke-9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Salan. Selanjutnya, ini yang kita tunggu-tunggu yaitu pemaparan penerapan dan diseminasi budaya positif oleh Ibu Fitrianingsih. Kepada Ibu Fitrianingsih dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Moderator yang sudah memulai acara ini. Dan untuk menyemangati kita, sebentar kita akan buat ice breaking ya Ibu-Ibu. Ice breakingnya bagaimana? Nah sekarang dengarkan dulu instruksi saya. Jadi kita akan bermain tepuk. Misalnya kalau saya bilang siang, salah, pagi dulu. Pagi, kalau pagi ibu-ibu harus bertepuk sebanyak 1 kali. Coba. Pagi, siang, malam. Nah, nggak seperti itu. Kalau pagi 1 kali, siang 2 kali, kalau malam tepuknya setengah. Kalau setengah berarti nggak sampai bunyi dia. Ya, bisa kan? Yuk kita coba ya. Tepuk pagi, siang, malam. Sekali lagi coba. Tepuk pagi, siang, pagi, siang, malam. Iya, sepertinya ibu-ibu sudah fokus semuanya ya. Biar kita mulai saja untuk pemaparannya hari ini. Hari ini saya akan memaparkan mengenai penerapan dan diseminasi budaya positif. Sebelum memulai, ada pertanyaan pemantik yang ingin saya tanyakan kepada Bapak dan Ibu-ibu. Apakah Bapak Ibu setuju pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak, Bu? Tidak. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju? Setuju? Ada yang setuju, ada yang tidak. Coba yang setuju angkat tangannya, Bu. Yang tidak setuju? Ibu Ira bingung, ragu. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap permasalahan siswa. Setuju, Bu? Sebagai seorang guru kita harus bisa kasih solusi sama siswa. Setuju atau tidak? Setuju semua. Yang keempat, yang terakhir, guru adalah teman bagi siswa. Iya, setuju? Setuju. Nah, nanti jawaban itu akan kita sesuaikan dengan pembahasan budaya positif hari ini. Nah, sebelum mulai, dari tadi dibilang budaya positif itu apa? Nah, budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi sebetulnya budaya positif itu selama ini sudah kita laksanakan. Di sekolah kita sudah menerapkan
yang namanya disiplin, tanggung jawab, kejujuran, apalagi Bu? Selain itu, apa yang kita terapkan sama anak-anak? Disiplin, tanggung jawab, jujur, saling menghormati, sopan, saling menghargai, dan lain sebagainya. Nah, jadi ada beberapa konsep inti dari penerapan budaya positif. Semuanya itu berkaitan dengan 6 hal. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Lalu yang kedua ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Dan kelima 5 posisi kontrol. Sedangkan yang terakhir ada namanya segitiga restitusi. Nah, keenam hal inilah yang akan saya bahas hari ini. Nah, kita mulai yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang A, perubahan paradigma. Coba kita akan bermain sebentar Bapak Ibu. Coba Ibu bayangkan di tangan kanan Ibu, coba masing-masing Bu angkat tangan kanannya, kepalkan seperti gambar Bu yang ada di monitor depan. Bapak, bisa Pak? Nah, instruksinya, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di genggaman Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda B. Jadi yang B mencoba merayu Anda untuk membuka kepalan tangan Anda. Si B ini boleh memakai cara apapun, boleh dengan merayu, memaksa, mengancam, ataupun hal-hal yang lainnya. Semua cara dibolehkan di sini. Nah, jadi seumpama Anda A, di tangan Anda ini ada sesuatu yang sangat berharga dalam hidup Anda. Kira-kira jika ada orang yang ingin meminta Anda membuka kepalan tangan Anda bersedia atau tidak? Tidak. Kenapa Bu? Yang saya kepal suami saya Bu. Yang Anda kepal adalah sesuatu yang sangat berharga. Iya. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Yuli. Berarti Ibu Yuli tidak mau membuka ya? Dirayu dengan cara apapun? Enggak Bu? Tidak. Coba kira-kira ada nggak yang mau membuka kepalan tangannya? Ada? Iya, dari kita masing-masing biasanya tidak akan mau membuka kepalan tangan kita. Karena apa? Karena yang ada di tangan kita itu adalah hal yang sangat berharga. Sesuatu yang berharga itu harus kita jaga. Nah, sekarang dari teori kepalan tangan tadi bisa kita umpamakan dengan perubahan paradigma teori kontrol Dr. William Glasser. Yang pertama, selama ini kita selalu beranggapan bahwa guru itu mengontrol murid. Benar atau tidak Bu? Guru mengontrol murid. Iya? Iya. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sama seperti kepalan tangan tadi, kalau kita apakan kepada murid, ya,
Selama ini kita berpendapat bahwa kita itu orang dewasa berhak untuk memaksa murid untuk melakukan apa yang kita inginkan. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Coba mari kita lihat stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol. Jika di dalam stimulus respon, di situ ada realitas atau kebutuhan kita sama, itu namanya stimulus respon. Sedangkan kalau teori kontrol, pada realitanya kebutuhan kita itu setiap orang berbeda. Begitu juga dengan anak. Anak kita satu kelas ada banyak ya Bu, ada bermacam-macam karakter. Enggak semuanya kebutuhan mereka itu sama. Lalu yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Mungkin ibu di sini memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang saya yang berada di sini, ya kan? Begitulah. Lalu kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita nggak bisa meminta orang tersebut untuk memiliki pendapat yang sama dengan kita. Yang baik bagaimana? Yang baik itu kita mencoba menghargai pendapat orang lain. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itulah dari teori kepalan tangan tadi. Gak bisa orang lain itu mengontrol kita. Yang bisa itu diri kita sendiri yang mengontrol. Saya bisa mengontrol orang lain. Berarti kebalikan dari tadi. Kita gak bisa mengontrol orang lain, tetapi yang bisa itu mengontrol diri sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Udah dirayu, udah digunakan berbagai cara tidak berhasil, bagaimana? Dipaksa. Biasanya seperti itu. Seharusnya tidak. Seharusnya yang benar itu berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Gak usah kita paksa, kita kasih pilihan dia. Kalau tidak mau yang ini, tidak mau yang A, yang B, yang C, kita kasih dia pilihan. Lalu model berpikir menang kalah. Kalau tadi kepalan tangannya dibuka, yang menang yang mana? Yang mana? Yang menggenggam atau yang meminta untuk membuka? Yang meminta. Berarti yang meminta merasa menang dan yang membuka kepalan tangan merasa kalah. Seharusnya tidak. Model berpikir menang-menang. Nah, menang-menang itu bagaimana? Menang-menang itu begini. Bisa saja yang ada di kepalan tangan kita itu memang berarti sangat berharga untuk kita. Tetapi suatu saat apa yang kita anggap berharga itu lebih dibutuhkan oleh orang lain. Enggak suaminya ya Bu Yuli. Jadi apa yang kita punya itu kadang tidak selamanya iya, bisa juga orang lain yang membutuhkannya. Jadi kita di sini harus sharing atau saling berbagi. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran ibu-ibu sekalian? Disiplin. Apa Bu? Disiplin. Yang terlintas di benak saya saat mendengar kata disiplin itu adalah mengenai peraturan. Disiplin itu mengenai peraturan. Peraturan ya Bu. Peraturan itu sifatnya bagaimana? Peraturan itu biasanya mengikat, ya kan?
Peraturan itu dibuat harus kita patuhi, harus kita taati. Nah, jadi di sini Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara ini, disiplin itu yang utama adalah diri kita sendiri. Kita harus mendisiplinkan diri kita sendiri. Gak ada gunanya peraturan, segala macam aturan itu kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri. Nah, kenapa dibuat peraturan? Kenapa, Bu? Agar segala sesuatunya tertata sesuai dengan tujuan yang kita inginkan, ya kan, Bu? Nah, peraturan itu dibuat kenapa? Karena di situ dilihat sudah tidak ada lagi yang namanya motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu dari dalam diri kita. Kita memang nggak mau gitu, makanya dibuatlah itu namanya peraturan. Karena kita tidak bisa mendisiplinkan diri sendiri, maka aturanlah yang akan mendisiplinkan kita. Nah, di sini Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi peraturan itu termasuk ke dalam motivasi eksternal. Lalu kita lanjut, nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu meliputi hal-hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi. Nilai kebajikan universal kalau di sekolah tentu sudah diterapkan dari sejak dulu. Nah, sekarang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang pertama, ada 3 motivasi perilaku manusia. Apa yang memotivasi dia untuk mematuhi peraturan? Ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi, dia melakukan peraturan itu karena dia nggak mau dihukum. Dia tidak mau berada di zona tidak nyaman kalau dia tidak mematuhinya. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dia berbuat sesuatu itu hanya karena ingin dipuji, ingin terlihat lebih dari yang lain. Lalu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang ketiga ini menunjukkan bahwa dia itu mau jadi orang seperti apa. Kalau dia berbuat sesuatu, dia pikirkan dulu tujuannya, dampak untuk dirinya itu apa. Nah, yang ketiga inilah yang termasuk menjadi motivasi internal, yaitu keyakinan dari dalam diri sendiri.
Mereka melakukan sesuatu sesuai dengan panggilan hatinya. Lalu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin kalau untuk hukuman kita semua sudah paham ya Bu. Lalu konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Apa Bu? Resiko. Misalnya kita tidak patuh, konsekuensinya ada. Nah, konsekuensi itu biasanya bersifat searah atau tidak. Maksudnya begini, apakah sudah disepakati bersama atau sudah memang menjadi satu ketetapan? Kalau konsekuensi, gimana Bu? Konsekuensi itu biasanya sudah menjadi ketetapan bersama, udah kita sepakati bersama. Dan kalau yang ketiga ini restitusi mungkin asing ya. Nah, jujur saya pun baru selama mengikuti guru penggerak ini mengenal yang namanya restitusi. Namun sebenarnya inti di dalamnya itu sudah kita terapkan sama anak, cuman bahasanya saja yang beda. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Lihat slide berikutnya. Nah, kita perhatikan monitor di depan, di situ ada identitas gagal dan identitas sukses. Kita gunakan hukuman. Jika kita menggunakan hukuman, tentunya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kepada siapa? Kepada siswa. Tapi dalam penerapan disiplin dengan menggunakan konsekuensi, sesuatu itu memang harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Kalau untuk siswa diberikan hukuman tidak nyaman untuk murid atau untuk anak untuk jangka waktu yang panjang. Jadi kalau anak itu biasanya dikasih hukuman, dia akan ingat pada kita. Ingat apa? Aku dulu pernah dihukum oleh guruku. Mereka akan mengingat hukuman yang diberikan oleh gurunya. Kalau konsekuensi, murid merasa tidak nyaman hanya untuk jangka waktu yang pendek karena konsekuensi sudah disepakati bersama. Ibu-ibu, sekarang kita masuk ke hukuman atau konsekuensi. Nah, ibu-ibu tolong berikan pendapatnya ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ketiga, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Yang bilang hukuman, coba raise hand, angkat tangannya. Yang bilang hukuman nomor 3. Nomor 3 yang bilang hukuman, angkat aja. Gak dihukum nanti. Hukuman atau konsekuensi? Iya, ada yang bilang hukuman, ada yang bilang konsekuensi. Lalu yang keempat, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Hukuman. Hukuman ya? Hukuman. Yang kelima, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang
Karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Nah, sekarang kita masuk dihukum oleh penghargaan. Ayo, kemana itu dihukum oleh penghargaan? Ada yang tahu, Bu? Dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau kita diberi penghargaan, biasanya kita bagaimana? Bagaimana, Bu, kalau kita dikasih penghargaan? Senang. Jadi motivasi selanjutnya kita melakukan hal-hal baik atau sesuatu hal itu hanya untuk mengharapkan penghargaan. Kalau nggak dikasih penghargaan, kita terus nggak mau melakukannya. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Seperti yang saya bilang tadi, penghargaan itu nggak selalu efektif. Jadi anak-anak kalau kita terus kasih penghargaan, dia akan merasa tergantung kepada penghargaan yang akan diberi. Kalau kubu, lalu penghargaan merusak hubungan. Nah, penghargaan merusak hubungan. Hubungan di sini maksudnya antar sesama teman yang ada di kelas. Misalnya satu anak kita kasih penghargaan, mungkin anak yang lain dia akan merasa tidak senang. Kalau si A dapat hadiah, dapat penghargaan, dia akan merasa cemburu, iya cemburu. Lalu penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mengurangi ketepatan. Tujuan kita memberi penghargaan kepada anak itu biasanya supaya apa, Bu? Supaya termotivasi. Supaya anak termotivasi, semangat lagi dalam belajar. Tapi nyatanya kalau terlalu sering diberi penghargaan, mereka yaitu tadi hanya nunggu penghargaan itu aja, tidak ada mau berbuat kalau tidak ada untungnya sama mereka. Tidak ada umpan balik yang lebih yang kita berikan. Lalu yang selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas. Lalu penghargaan mematikan kreativitas. Nah, di situ ada penghargaan menghukum. Di dalam kelas biasanya kalau kita dulu kan pakai yang namanya sistem ranking di kelas. Kalau bagi rapot kita ada ranking 1, ranking 2, 3. Nah, si ranking 1 ini tentunya dia merasa sangat berharga kan mendapatkan ranking 1. Jadi orang yang merasa terhukum di sini adalah yang ranking di bawahnya. Jadi itulah namanya penghargaan yang menghukum. Si kawan dapat penghargaan senang, yang tidak mendapatlah yang merasa terhukum. Lalu yang terakhir ada motivasi dari dalam diri. Jika terus-terus dikasih penghargaan, anak itu tidak akan memiliki motivasi untuk melakukan sesuatu yang lebih baik sesuai dengan keinginannya. Nah, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa enggak peraturan? Apa beda keyakinan dengan peraturan? Iya, kalau peraturan itu betul sekali, Bu. Peraturan itu sifatnya memaksa. Kalau keyakinan tentunya dia kalimatnya lebih positif. Kalau keyakinan. Lalu yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas sangat penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Sini akan kita bahas. Nah, sebelum melanjutkan ada lagi
dua pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Biasanya kenapa, Bu? Kita kalau keluar naik motor harus pakai helm. Itu gunanya untuk apa? Biar nggak ditilang. Lagi? Keamanan. Lagi apa, Bu? Tentunya kemungkinan jawaban ibu-ibu sekalian adalah pada umumnya untuk keselamatan. Itulah, untuk keselamatan. Lalu yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Terutama pada waktu kita berada pada masa COVID, kita dianjurkan untuk menggunakan masker dan selalu mencuci tangan. Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, dari dua pernyataan tadi, kita lihat nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang tadilah yang disebut sebagai suatu keyakinan. Sudah? Jadi nilai-nilai yang ada pada peraturan itulah yang namanya keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Jadi kita tidak membeda-bedakan dalam menerapkan keyakinan. Kita masuk slide selanjutnya, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Kalau keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau keyakinan itu nggak banyak-banyak, nggak seperti peraturan. Kalau peraturan dia kan tersusun rapi. Kalau keyakinan hanya mewakili beberapa. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Apa itu pernyataan universal? Pernyataan yang global atau menyeluruh atau umum. Nah ya, jadi kalau keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Situ kita lihat ada 4 jenis peraturan. Lalu di sampingnya ada nilai kebajikan yang dituju. Di situ ada tanda tanya. Jadi, ibu-ibu tolong berikan tanggapannya. Kembalikan barang ke tempatnya. Nilai apa yang mau kita ambil dari peraturan itu? Kembalikan barang ke tempatnya. Apa, Bu? Agar punya rasa tanggung jawab. Agar punya rasa tanggung jawab. Ada yang lain? Nah, Bu, apa? Oh, disiplin. Ada 2 ya, tanggung jawab, disiplin. Ada lagi? Lebih rapi. Ada 3. Lalu peraturan kedua, dilarang mengganggu orang lain. Apa nilai yang mau kita capai? Apa nilai yang mau kita capai? Dari jangan
dilarang mengganggu orang lain. Coba Bapak Kepala Sekolah, silakan Pak memberikan tanggapannya. Dilarang mengganggu orang lain. Ya. Iya. Gimana Bapak Kepsek? Dilarang mengganggu orang lain. Nilai yang dituju itu apa? Orang lain. Iya. Pada siswa Pak. Betulnya nggak pada siswa aja Pak. Ini universal, umum gitu. Ya. Dilarang mengganggu orang lain. Mengganggu itu ada dua. Pak, nilainya saja Pak. Lah, itu lagi. Dengarkan dulu ya Bu. Gemes kayaknya Ibu ini nengok Pak Kepsek. Itu apa? Kesehatan. Tujuan dari dilarang merokok itu untuk apa? Supaya kita sehat. Tapi yang rokok itu nggak sehat ya. Gimana Bu? Iya, polusi bisa juga. Iya. Lalu prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, murid-murid bercurah pendapat tentang peraturan yang disepakati. Lalu yang kedua, mencatat semua masukan dari siswa dan menempelkannya di papan tulis atau di kertas besar. Lalu yang ketiga, menyusun keyakinan kelas yang sudah ditempel tadi. Lalu meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Setelah keyakinan selesai dibuat, semua warga sekolah diminta untuk menandatanganinya. Dan selanjutnya keyakinan tersebut ditempel di dinding atau di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Nah, ini ada contoh kalimat negatif dan kalimat positif dalam pembentukan keyakinan kelas. Selama ini mungkin kita beranggapan ini kalimat positif. Yang pertama, jangan berlari di kelas atau koridor. Kita kan selalu gitu kepada anak-anak. Jangan melari-lari, jangan berantem, jangan ini, jangan itu. Ternyata selama ini yang kita ucapkan itu adalah kalimat negatif. Jadi mari kita mulai mengubah dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Bagaimana kalimat positifnya? Berjalanlah di kelas atau koridor. Lalu kalimat negatif yang kedua, dilarang buang sampah sembarangan. Kita ubah, jangan lagi pakai kata jangan atau dilarang. Kita gunakan kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ini ada contoh video pembuatan keyakinan kelas. Ini kan berapa ya waktu kita di kondisi nggak laku? Itu beda murid, beda murid. Jadi kita kayaknya di tempat mana? Pakai semua anteng. TV yang kelarin apa? Oh ya, punya bertahun ada dari matchnya. Yang tadi mulai sama yang beda ya orang. Yang duduk. Ya mana mau lu di rumah punya buat kayak gitu ini
Nggak siap ternyata saya kamu. Masih ada yang mau ditekan ke depan? Ya, ayo. Oke, kita lanjut ya Ibu-Ibu. Sekarang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan atau pengakuan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi kita sebagai manusia itu selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan bertahan hidup. Lalu yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, jadi tidak bisa dilihat. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Itu biasanya kita misalnya di dalam satu komunitas. Nah, kita selalu ingin menjadi yang disorot. Itu merupakan kebutuhan kasih sayang. Kita kepengen diperhatikan, kita ingin mendapat perhatian yang lebih. Lalu selanjutnya kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Semuanya ini meliputi self
esteem, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh sekali. Akan selalu mencari perhatian. Nah, sekarang kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Terutama anak-anak. Memang anak-anak ini masanya untuk bermain dan bersenang-senang. Iya, kita sebagai guru juga harus senang. Kalau kita nggak senang, bagaimana kita bisa menyenangkan murid? Iya, jika kita nggak memenuhi kebutuhan anak saja, kita juga harus memenuhi kebutuhan kita akan kesenangan. Ya, cara memenuhinya tergantung kita masing-masing bagaimana. Mungkin kalau di sekolah kebutuhan kesenangan bagaimana yang ingin dipenuhi, Bu? Kalau di sekolah kita memenuhi kebutuhan kesenangan itu contohnya seperti apa? Iya. Menjalin kerjasama yang baik sama guru. Iya, kita berkolaborasi dengan sesama teman. Sewaktu istirahat kita berkumpul, bercerita, berbagi cerita, ya kan? Itu secara tidak langsung itu juga akan, kalau saya bilang, merefresh kejenuhan selama proses pembelajaran. Kita menghadapi banyak murid yang bermacam-macam sifat dan karakternya. Jadi gunanya istirahat itu tadi, kita rileks, kita tenangkan pikiran kita dengan berbagi sesama teman. Iya, tertawa bersama, lupakan semua masalah yang ada. Lupakan semuanya. Jangan kelupaan juga. Nah, sebutkan kebutuhan apa yang coba dipenuhi. Di sini ada contoh seorang anak namanya Dinda. Dia kelas 3 SD. Ada Bu Sari muridnya Dinda? Dinda seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, bukan Ibu Sari ya, Ibu Rani. Jadi Ibu Rani itu gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, nanti akan saya tunjukkan. Bila Anda berada dalam posisi Bu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Nah, jadi tadi Dinda pulang sekolah nangis ngadu sama mamanya. Jadi ditanya mamanya kenapa? Lalu dia menjawab, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Jadi dia itu maunya belajar itu sambil nyanyi. Gurunya marah, gak boleh. Gurunya lagi gak mood ya. Iya, jadi dari sini kebutuhan apa yang coba dipenuhi oleh Dinda? Oh, jadi menurut Ibu Lili yang nomor 1 kebutuhan Dinda yang ingin dipenuhi adalah tentang kesenangan dia tadi mengerjakan sambil bernyanyi. Oh, kesenangan. Baru kebebasan. Nah, kebebasan. Ada lagi yang lain? Pas. Oke, udah pas. Yang kedua, Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Iya, dia merasa dicuekin. Dia minta ditegur, Dia mau aku pakai. Jadi kira-kira kebutuhan apa itu yang mau dipenuhi? Dia ingin diperhatikan. Lalu yang ketiga, gurunya tidak peka. iya, gurunya kurang peka.
Padahal dia udah cari perhatian, pakai jepit rambut baru. Untung pakai jepit rambut baru, coba ngepet. Lalu selanjutnya, aku bosen. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, itu kebutuhan apa? Muak dia, belajarnya bunyinya ceramah dari pagi sampai siang. Dia maunya sampai berani. Enggak apa-apa, berbeda pendapat itu wajar. Kesenangan. Nah, yang terakhir, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nggak seneng dia, udah gambarnya jelek, nggak rapi. Ditunjuk-tunjukkan pula sama kawannya. Jangan buat kayak gini ya, nggak rapi Nah, ya. jadi dia merasa harus bagaimana? Kebutuhan apa? Bertahan hidup, dia lebih ke fisik, makan, tempat tinggal, seperti itu. Coba. Kebebasan, apa kebebasan nomor bertahan hidup, bertahan fisik, makan, rumah. Iya, kebutuhan dasar manusia memang ada 5. Ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup, kasih sayang, kesenangan, kebebasan. Iya, mari kita lihat jawabannya. Iya. Jadi yang pertama, jadi si Dinda tadi, kalau yang pertama tadi Dinda ingin kesenangan. Dia senang dia kalau belajar itu sambil bersenandung, nyanyi-nyanyi gitu sambil ngerjakan. Lalu yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Itu tadi yang dia pakai apa? Pakai jepit rambut. Dia pingin kebutuhan akan kasih sayangnya itu. Dia pingin diperhatikan. Lalu yang ketiga, kebebasan. Kebebasan tadi yang dia bosan. Belajarnya itu aja. Dia mau pilihan. Biasa kalau kebebasan dia pilihan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan penguasaan. Maksud dia, kalau udah punya dia itu nggak rapi, jangan ditunjukkan sama murid yang lain. Otomatis dia akan merasa malu karena menurut dia hasil dia itulah yang terbaik. Nah, sekarang kita masuk ke restitusi dan posisi kontrol. Jangan salah baca ya, ibu-ibu. Nah, ini tadi yang asing di telinga kita, restitusi. Kenapa melenceng? Udah? Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Nanti kita dari sini kita akan tahu di mana posisi kita dan posisi apa yang seharusnya kita terapkan. Yang pertama, posisi penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, sekarang kalau kita di sini selama ini posisi mana yang kita pakai? Penghukumkah, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Manajer ya Bu ya, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Iya, di sini akan kita bahas. Nah, posisi yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal itu iya dari ucapannya. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Lalu kamu selalu saja salah, selalu. Pasti selalu yang terakhir selesai.
selalu. Kau aja yang lama siapnya ya. Nah, seperti itulah bahasa kita. Bahasa selalu dan sering. Nah, iya. Itulah bahasa yang sering kita gunakan selama ini. Nanti kalau aku lama selesai, lama kali ujiannya seharusnya 60 menit. Padahal katanya ujian mungkin nggak bisa besar. Iya, seharusnya mengikuti waktu ya Bu ya. Disiplin tuh ya. Iya, kita harus disiplin mengikuti peraturan yang ada. Lalu, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Iya, kalau sifat penghukum ini harus apa yang menjadi peraturan harus dilaksanakan, enggak boleh enggak. Apa yang jadi temuan guru harus itu yang dijalankan oleh anak. Itulah posisi penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Mana pembuat merasa bersalah ini? Iya, suaranya lembut, tapi menyakitkan. Iya, inilah lembut, memang bahasanya lembut, tapi rasanya tuh di sini. Itulah pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti ini contohnya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Otomatis kalau kita bilang, pasti anak-anaknya merasa gara-gara aku, ibu guru dimarah, kan gitu. Jadi dia merasa bersalah kan? Iya Bu. Jadi pembuat merasa bersalah ini itu tadi memang bahasa dia lembut, hal. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Sisi positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Jadi guru yang menerapkan posisi teman, dia akan berkata misalnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Manis ya kata-katanya Bu. Pas ya Bu ya presentasinya ya, mengungkapkan isi hati dan perasaan. Oke, kita lanjut. Ya sudah, kali ini nggak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah, itulah kita temankan Pak. Kita teman. Nah, itu tadi yang positif. Sekarang yang negatif. Dari posisi teman, jika suatu saat guru tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak teman saya, tapi nggak mau bantu saya. Iya kan? Itu jadi ketergantungan sama guru gitu. Rupanya nggak friend kita ya. Iya, gara-gara nggak mau membantu. Iya, posisi yang keempat adalah pemantau. Oke, baiklah. Jadi posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dia tetap berdasarkan peraturan yang ada dan konsekuensi yang sudah disepakati. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Kita lanjut posisi yang terakhir.
Ini adalah posisi sebagai manajer. Posisi inilah yang sangat kita harapkan di sekolah ini, baik sebagai pemimpin, kita sebagai guru, ya juga kan? Oke, kita lanjut. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kalau manajer, nada suaranya itu tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dia mendekat ke murid. Berarti selama ini banyak orang salah tafsir kata-kata manajer ya kan? Iya. Manajer bukan nih. Enggak. Jadi manajer itu dalam menyikapi suatu masalah itu dia sistemnya dia meminta kita yang mencari solusinya. Bagaimana? Kita yang mencari jalan keluar dari permasalahan kita sendiri. Sudah? Biasanya kalau manajer itu dia lebih ke keyakinan kelas atau sekolah. Ditanyanya keyakinannya apa, kesepakatannya apa, bersedia nggak kita memperbaiki, lalu apa yang akan kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Jadi sebagai manajer dia harus bisa berada pada posisi kontrol, sebagai pemantau juga harus bisa, dan sebagai teman. Nah, berikut adalah video tentang posisi kontrol. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nael yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Tolongin jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kelas sekolah. Salah cepat di kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Apa Ibu? Wah, sudah jam berapa ini nak? Lambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa memakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya makan tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap jatuh cinjar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Bu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersinggah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Ya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Kamu, saya harus punya kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf Bu, saya lupa setelah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan
Iya, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Ya ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, sudah dilihat videonya ya, Bu. Bagaimana videonya, Bu? Cantik Ibu tadi ya. Dari kelima posisi kontrol, jadi selama ini yang mana kira-kira yang kita terapkan, yang sudah kita terapkan masing-masing? Yang? Manajer. Itulah yang seharusnya kita terapkan. Nah, kalau saya selama ini, saya rasa masih pakai posisi belum sampai ke manajer. Kalau saya, kenapa? Karena kadang saya masih suka juga kalau ada anak yang salah itu masih mau juga ngomong pakai nada suara yang tinggi, ya kan? Kalau saya seperti itu, belum sampai ke manajer. Jadi di sini diharap nanti kita bisa masing-masing semuanya mencapai ke posisi manajer. Nah, sekarang kita masuk ke segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Ya, 2 kali ya. Restitusi adalah proses menciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen. Nah, ini dia segitiga restitusi. Bisa dibaca, Bu? Nampak? Segitiga restitusi. Dia ada 3. Yang paling bawah itu adalah menstabilkan identitas.
Di situ bisa kita berikan pertanyaan atau pernyataan seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Biasanya kalau posisi manajer itu mengatasi suatu masalah itu menggunakan segitiga restitusi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, atau dari video tadi sudah nampak. Yang waktu Naren terlambat, guru piketnya dia enggak langsung marah-marah menegur. Ditanya dulu Naren, alasannya terlambat kenapa, konsekuensi jika terlambat apa, lalu bagaimana cara Naren memperbaiki agar tidak terlambat lagi. Itulah posisi seorang manajer. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang sudah disepakati, atau murid tersebut akan menjadi seperti apa jika menjalankan keyakinan kelas. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi lebih reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Jadi dalam menstabilkan identitas itu kita tidak mengkritik. Kita tanya, apa alasannya dia melakukan kesalahan. Lalu sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimat yang mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contoh kalimatnya adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Sisi yang ketiga, yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini video tentang penerapan segitiga restitusi.
Oke, tadi itu contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, dengan berakhirnya video tadi, maka berakhir pula lah pemaparan saya untuk hari ini tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan sama-sama kita memperbaiki diri menuju ke arah yang lebih baik lagi. Kita bisa menempatkan diri kita pada posisi kontrol yang tepat, yaitu posisi sebagai manajer. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fitrianingsih yang telah memaparkan materinya hari ini mengenai penerapan dan diseminasi budaya positif di sekolah. Oke, jadi tadi banyak dampak positifnya yang udah kita dengarkan, bagaimana guru berperilaku di sekolah, bagaimana guru bertindak di sekolah, dan yang patut kita garis bawahi tadi bahwasanya guru harus bersikap seperti manajer. Mungkin nanti bisa kita terapkan di sekolah kita supaya sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Dan sampai sini aja perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi Ibu dan Bapak Kepala Sekolah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Indriani. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Fitrianingsih CGP Angkatan 9. Kesan saya setelah mengikuti pemaparan dari Ibu Fitria yang menjelaskan tentang budaya positif. Di sini saya mengetahui bahwa budaya positif yang diterapkan di sekolah merupakan salah satu perwujudan visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Sekarang saya mengetahui bahwa memberikan hukuman fisik atau verbal bukanlah merupakan tindakan yang efektif, melainkan dengan siswa itu mempertanggungjawabkan dan mencari solusi merupakan adalah tindakan yang sangat benar yang bisa menimbulkan budaya positif kepada siswa itu sendiri. Pesan saya untuk Ibu Fitria, tetaplah semangat, terus berjuang, jangan pantang menyerah. Sekian umpan balik dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.